misalnya ya lebih banyak ya, lebih banyak sebagian besar dilakukan oleh pemerintah di daerah ya daripada pemerintah yang ada di pusat. Nanti di pusat akan kita lihat misalnya pembiayaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat itu banyak diambil alih oleh pemerintah pusat ya. Nah ini tidak lepas dari bentuk pemerintahan sendiri ya, tata pemerintahan sendiri. Kalau di Amerika kan memang ada pemerintah pusatnya, federalnya, kemudian sistem pemerintahnya adalah serikat terdiri dari beberapa negara bagian gitu ya. Kemudian negara bagian itu juga kemudian ada pemerintah lokalnya sendiri gitu ya. Nah ini tentu berbeda kalau dengan di Indonesia ya. Kalau Indonesia kan negaranya kesatuan gitu ya. Artinya adalah pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya ke daerah ya. Jadi daerah tidak punya undang-undang ya, beda dengan di Amerika ya. Amerika itu setiap negara bagian punya undang-undang sendiri yang bisa berbeda-beda antar negara gitu ya. Kemudian sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh daerahnya dilimpahkan ke pusatnya ya. Kalau di Indonesia kan berbeda, justru kedaulatan ada di pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat itu membuat aturan, membuat undang-undang, mengatur mana yang dilakukan oleh daerah, mana yang dilakukan oleh pusat, gitu ya. Nah, tentu agak berbeda. Nah, kalau di Amerika sendiri misalnya ya, karena dia terdiri dari beberapa negara bagian, ya, kewenangan pemerintah pusatnya, federalnya itu, ya, makin ke belakang makin meningkat ya, baik kemampuan untuk mengumpulkan pajaknya maupun kemampuannya untuk membagikan, untuk sharing ke daerah ya, itu semakin besar kalau dilihat dari data ini ya. Kalau di Indonesia memang pemerintah pusatnya yang memang menentukan gitu ya, seberapa banyak daerah boleh menarik pajak ya. Kemudian untuk apa saja itu aturannya banyak dibuat oleh pemerintah pusat ya, itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Amerika misalnya ya, pemerintah negara bagian ya, atau pemerintah di lokalnya gitu ya, itu antara lain di sini disebutkan bertanggung jawab terhadap pembiayaan di bidang pendidikan, kemudian juga ada kesehatan, dan kemudian juga ada keamanan gitu ya, public safety ya. Kemudian untuk pemerintah pusat ya, itu juga sama ya, ada hal yang sama, misalnya sama-sama kesehatan juga ya, kemudian jaminan sosial ya, pemberian bantuan-bantuan, subsidi ya, kemudian pertahanan ya. Kalau Anda lihat di sini misalnya, tadi juga saya tanyakan misalnya, apa yang membedakan antara pembiayaan oleh pusat dan daerah gitu ya, kalau di Indonesia ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya di sini ada kesehatan ya, yang dilakukan oleh pusat adalah yang dilakukan oleh daerah gitu ya. Kalau national defense ya, pertahanan itu seluruhnya dipegang oleh pusat misalnya gitu ya. Kalau daerah, kalau kesehatan ya, ada sebagian daerah, ada sebagian dilakukan oleh daerah, ada sebagian oleh pusat gitu ya. Nah ini, nah mungkin Anda nanti bisa lihat literatur di kita ya, bagaimana pembagian seperti ini misalnya. Misalnya kalau di Indonesia membangun rumah sakit, pelayanan rumah sakit ya, itu mungkin sebaiknya dilakukan oleh daerah gitu ya, karena kalau orang sakit maka urusannya akan lebih dekat kalau dengan daerahnya sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga urusan kesehatan yang memang jadi urusan pemerintah pusat ya, misalnya orang Indonesia semua harus mempunyai gizi yang cukup misalnya, tidak boleh ada orang yang
stunting ya, kan kita kan ada masalah stunting ya, orang yang pendek gitu. Nah, itu harusnya seluruh Indonesia itu sama gitu. Maka kebijakan ini diambil oleh pemerintah pusat gitu ya, untuk menjaga agar kualitasnya sama. Ya, seperti itu yang membagi ya, mana apa dasar pertimbangan nanti akan kita lihat lagi ya. Mengapa pemerintah membagi ini ya. Demikian juga pertimbangan mengapa untuk pertahanan keamanan ya, tentara itu harus ada di tingkat pusat, sedangkan di daerah cukup public safety saja ya, cukup satpam saja. Tapi kalau di Amerika mungkin di negara bagian boleh ada sheriff gitu ya. Di Indonesia juga kemarin ada wacana ya, kenapa polisi nggak dimasukkan saja di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, sehingga kemudian dia menjaga keamanan. Jadi tiap-tiap daerah gitu. Itu kan kemarin juga ada wacana seperti itu ya. Nah ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di Amerika, bahwa sumber pendanaan terbesar di daerah, di Pemda di Amerika itu adalah dari property tax ya. Kalau di Indonesia mungkin pajak PBB ya, PBB ya. Kita juga kan dulu pemerintah pusat Indonesia kan juga sama ya. Dulu PBB itu masih di pusat, kemudian sekarang sudah diserahkan ke Pemda ya, tapi masih sebagian ada yang di pusat ya, di pertambangan dan sebagainya ya. Artinya ini adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan kepada daerah ya, agar dia lebih mandiri, bisa membiayai penyediaan barang publiknya sendiri, bersumber dari biaya yang dia kumpulkan sendiri gitu ya. Jadi di sini pemerintah itu membagikan ya, memberikan kewenangannya untuk memungut pajak, termasuk juga kewenangannya untuk membelanjakannya ya. Nah, kalau di data ini bagaimana ditunjukkan misalnya ini negara Amerika ya, mereka membandingkan antara pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah ya, pusat ya, dan kemudian berapa pengeluarannya gitu ya. Misalnya ini adalah pendapatannya rata-rata lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan ya, biayanya lebih besar ya. Nah, ini menunjukkan misalnya sebagai contoh di Amerika misalnya, mereka mempunyai penerimaan dan pengeluaran yang paling besar ya di antara negara-negara lainnya. Artinya di pemerintah federalnya dibandingkan negara-negara bagian itu mereka adalah mempunyai porsi terbesar gitu ya. Jadi artinya adalah di pemerintahan pusatnya itu rata-rata mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk memungut pajak dan kemudian untuk membelanjakannya ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber untuk dibagikan ya, memberikan hibah kepada daerah-daerah, kepada Pemda untuk menjaga keseimbangan pembiayaan ya, untuk menjaga keseimbangan pembiayaan daerah-daerah yang terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan penduduknya. Jadi sekarang dengan semakin tinggi ya tingkat untuk mendorong pemerataan ya, maka desentralisasi ya, pemberian kewenangan kepada daerah itu juga didorong untuk semakin besar. Artinya didorong agar pemerintah daerah itu bisa semakin mandiri gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar adanya desentralisasi fiskal. Nah, dengan demikian sekarang kita akan melihat bahwa ada beberapa tingkatan ya. Ada pemerintah pusat pegang uang ya. Kemudian pemerintah pusat juga sebagian dikirimkan uangnya kepada daerah ya. Nah, sekarang akan kita lihat ya,
penyediaan barang publik itu bagaimana pertimbangannya, bagaimana sebaiknya, siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan barang publik, ya, karena masing-masing juga sekarang mempunyai uang, ya, pusat juga sudah menyerahkan sebagian uangnya ke daerah, gitu ya, jadi daerah juga tidak bisa memberikan penyediaan barang publik secara langsung. Ya, jadi dalam hal ini pertimbangannya tentu adalah yang pertama adalah penyediaan barang publik itu sebaiknya harus yang paling efisien, gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah pertama paling utama tentu adalah bagaimana kita menyediakan barang publik, ya, membangun sekolah, membangun jalan, itu adalah pembiayaan yang paling efisien. Ya, kalau memang itu adalah kegiatan itu lebih efisien dilakukan oleh pemerintah daerah, ya kita serahkan saja, gitu ya, kepada daerah. Ya, ada beberapa pertimbangan, misalnya tadi Anda juga sudah sebutkan mengapa pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan yang lebih baik dalam penyediaan barang publik di daerah, ya. Yang pertama tadi ada sudah menyebutkan bagaimana pemerintah itu lebih tahu, ya, mereka lebih mengerti dengan kebutuhan daerahnya sendiri, ya, itu yang pertama. Yang kedua juga pemerintah daerah itu bisa lebih responsif, lebih cepat, gitu ya, memberikan layanan ini, ya. Misalnya kalau ada orang celaka, misalnya masuk rumah sakit, gitu, tentu akan mudah kalau itu layanan itu ada di tiap daerah, gitu ya, tidak harus ditangani oleh pusat, misalnya. Keamanan, misalnya keamanan orang per orang, misalnya, itu lebih mudah dilakukan oleh daerah karena mereka lebih responsif, lebih cepat karena mereka hadir di situ, gitu ya, daripada pemerintah pusat. Kemudian dengan adanya daerah-daerah, gitu ya, dengan adanya daerah-daerah yang terbentuk, ya, ada beberapa Pemda, gitu ya, maka antar daerah itu bisa bersaing, ya, bisa bersaing melakukan pelayanan, ya, sehingga ketika mereka bersaing maka pelayanan yang diberikan oleh Pemda itu bisa menjadi lebih baik, ya. Kalau Anda lihat bagaimana sekarang pemerintah itu selalu membuat semacam lomba, ya, pertandingan tingkat layanan yang terbaik, ya. Nah, inilah yang bisa memicu pemerintah daerah itu terdorong berkompetisi, bersaing untuk memberikan layanan, ya. Nah, ini adalah pertimbangan mengapa pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk penyediaan barang publik. Ya, namun di sini kita lihat, ya, bahwa penyediaan barang publik yang semakin banyak, ya, semakin kompleks, itu juga terdapat beberapa masalah, ya. Bagaimana kita menyediakan barang publik itu secara optimal, ya. Nah, masalah yang ada di dalam penyediaan barang publik, ya, itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui, ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita mengumpulkan seluruh preferensi, seluruh keinginan masyarakat itu untuk kita jadikan sebuah keputusan penyediaan barang publik. Ya, ini adalah masalahnya. Ya. Nah, pendekatan yang dilakukan di sini adalah dijelaskan oleh model Thibault, ya. Model Thibault ini menyatakan, ya, teorinya bahwa terdapat
inefisiensi ya, yang tidak efisien ya ketika penyediaan barang publik ya, karena adanya dua faktor ya, yaitu adalah shopping dan competition ya. Jadi menurut model Thibault ini shopping ya, artinya bagaimana pemerintah daerah itu menyediakan barang publik yang sesuai dengan keinginan warganya ya. Bagaimana pemerintah daerah itu membelanjakan uangnya, mengeluarkan uangnya untuk menyediakan barang publik yang sesuai dengan keinginan warganya. Nah, ini bagaimana mempertemukan ini ya, shoppingnya ini. Ya. Sehingga kalau penyediaan barang publik oleh pemerintah itu sesuai dengan keinginan, maka ini akan timbul efisiensi seperti di pasar swasta ya, seperti di pasar-pasar biasa pada umumnya. Ya. Kemudian adalah masalah kompetisi, persaingan ya. Jadi persaingan itu juga bisa mendorong adanya efisiensi ya, biaya penyediaannya ya, juga itu sama seperti di pasar ya. Ketika pasar yang mampu lebih efisien, maka dia akan bisa bertahan menjual ya. Seharusnya juga demikian ya, Pemda yang lebih efisien dalam menyediakan jasa layanan tentu Pemda yang lebih disukai gitu ya. Nah, di sini peran dari desentralisasi ya adalah untuk mendorong meningkatkan respon dari masyarakat, dari pemerintah terhadap permintaan dari masyarakat setempat. Ya, sehingga dengan adanya dibentuknya desentralisasi ke daerah-daerah, maka akan timbul persaingan antar daerah. Ya, tentu ini akan menghasilkan inovasi, meningkatkan layanan yang lebih efisien. Ya. Sehingga kemudian ketika pemerintah itu menentukan untuk sudah bisa mengetahui pilihan kebutuhan warganya, maka pemerintah kemudian bisa menyiapkan layanan pembuatan atau pembangunan layanan publiknya ya. Nah, kemudian pemerintah kemudian bisa menentukan berapa kira-kira pajak yang akan dikenakan kepada warganya ya. Jadi kalau warga itu membayar pajak dan kemudian hasil dari pajak itu digunakan untuk layanan publik yang sesuai dengan keinginannya, tentu warganya itu akan semakin betah tinggal di situ ya. Dia akan senang tinggal di daerah itu ya. Karena kalau ternyata dia sudah suruh bayar pajak, tuh pajaknya mahal, tinggi, kemudian nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, maka dia bisa pergi ya. Dia bisa pergi ke kota lain, ke kabupaten lain yang lebih baik menurut dia, yang menurut dia pajak yang dia bayarkan itu sesuai dengan layanan yang dia peroleh. Ya. Nah, jadi dengan adanya ancaman dari warga yang ingin pindah ke tempat lain, maka ini bisa mendorong pemerintah itu untuk menyediakan layanannya lebih baik lagi. Ya. Kemudian Thibault itu juga menyatakan bahwa pelayanan publik yang efisien ya itu seharusnya diselenggarakan ya oleh pemerintah lokal ya, tadi karena memahami kebutuhan, lebih responsif dan adanya kompetisi ya. Dengan demikian biaya layanan publik oleh pemerintah lokal itu bisa lebih efisien ya dibandingkan kalau itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya.
Jadi bagaimana cara pemerintah itu menetapkan pajak, ya, misalnya. Jadi di suatu kota misalnya itu akan ada kelompok-kelompok masyarakat, ya, yang berbeda, ya, yang mereka menginginkan layanan yang berbeda, ya. Misalnya kalau seperti contoh di sekitar kampus Anda, ya, di kampus di Bintaro misalnya, orang lebih yang tinggal di Bintaro mungkin mereka lebih ingin menikmati ketenangan, kenyamanan, sehingga di situ dibuatkan taman, ya, jalan lebih rapi, gitu ya. Nah, mungkin yang tinggal di Pondok Aren, ya, di belakang kampus itu mereka lebih ingin suasana pasar yang murah, yang ramai, mungkin, nah, seperti itu. Jadi akan timbul kelompok-kelompok ini, ya. Nah, kemudian seluruh warganya dijumlah, ya. Kemudian biaya untuk penyediaan barang publik ini oleh pemerintah dibagi dengan jumlah warganya, itulah yang menjadi tarif pajaknya, ya. Jadi kalau tarif pajaknya nanti dikenakan sama semua, ya. Nah, jadi dengan model Tibo ini, ya, maka ini akan bisa menyelesaikan masalah, ya. Kita bisa mengetahui, ya, pilihan orang, ya, bisa mengungkapkan apa kemauan warga, ya, sehingga dia akan membayar pajak sesuai dengan layanan yang akan dia peroleh, ya, karena dia sudah ada di kelompok masing-masing, ya. Kemudian juga menyelesaikan masalah bagaimana menghimpun seluruh preferensi, seluruh keinginan dari warga atas suatu barang publik, ya. Nah, namun di dalam model ini, ya, itu juga ada beberapa masalah, ya. Yang pertama adalah ada masalah kompetisi, ya, kompetisi Tibo yang tidak berlaku, ya, tidak bisa diterapkan dalam dunia nyata, ya. Artinya membutuhkan mobilitas yang tinggi, ya, harus ada informasi yang sempurna tentang tempat daerah atau tempat yang bisa menyediakan sarana publik yang diinginkan, ya. Kemudian ada cukup tempat atau kota yang tersedia bagi setiap warga yang sesuai dengan preferensinya, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah pembiayaannya, masalah pembiayaan timbul. Kemudian yang ketiga adalah adanya spillover, ya, atau limpahan atau ekses, ya, atau eksternalitasnya. Nah, jadi yang pertama adalah asumsi Tibo ini mungkin kurang cocok di dunia nyata, ya, karena kita harus menentukan bahwa ada mobilitas yang sempurna, ya, bahwa orang itu tidak hanya ingin memilih sesuai dengan tempat tinggalnya, ya, tapi mereka juga harus mengetahui dengan jelas apa yang disediakan, ya, dan ini juga tidak mudah, ya, tidak mudah. Anda yang misalnya orang yang sudah lama tinggal misalnya sama orang tua, tanah kelahirannya di situ, kemudian berpindah tempat ke tempat lain hanya gara-gara ingin menikmati layanan yang lebih baik, gitu, ya. Tidak semudah itu, gitu, ya. Kemudian juga terkait dengan masalah pembiayaannya, ya. Pengenaan pajak lumsum, ya, pajak lamsam, ya, artinya pajak yang
pengenaannya sama ya. Kalau di Indonesia apa ya, lamsam, biaya materai ya contohnya ya. Jadi pengenaan pajak yang sama ini tentu akan tidak adil ya, karena orang miskin, orang kaya dikenakan pajak yang sama. Ya. Nah ini juga ada masalah ya. Maka untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan membuat zona, membuat wilayah-wilayah ya, mana wilayah yang orang miskin, mana yang orang mampu, sehingga pemerintah bisa mengenakan pajak yang berbeda ya. Jadi dengan beberapa aturan ini, maka ini bisa menjadi dasar pengenaan pajaknya. Kemudian juga ada terkait dengan masalah eksternalitas atau spillover ya, atau limpahan ini ya. Jadi asumsinya bahwa barang publik itu memiliki efek seharusnya hanya pada wilayah itu saja ya, tidak sampai melimpah spillover ke tempat lain ya. Jadi misalnya taman yang ada di perumahan Bintaro itu ya harusnya dibatasi, tidak boleh dinikmati oleh orang di luar Bintaro, karena yang membiayai adalah warga Bintaro. Ternyata kan tidak bisa kita membatasi itu ya, ada spillover ya. Orang dari luar Bintaro ya, orang dari Pondok Aren bisa juga menikmati keindahan taman milik warga Bintaro tanpa dia mengeluarkan uang ya. Artinya taman ini mempunyai spillover ya, manfaat yang diperoleh tidak hanya oleh warga Bintaro tapi juga oleh orang lain ya. Nah, ini. Namun di sisi lain ya, model ini juga menunjukkan bukti ya. Jadi meskipun tadi ada beberapa permasalahan ya, namun ada beberapa bukti yang di sini yang bisa penerapan model Thibault ini ya. Pertama adalah kesamaan dari warganya ya. Jadi orang-orang penduduk yang memiliki kesamaan dalam setiap daerah ya. Jadi ketika mereka memilih suatu tempat ya, maka mereka cenderung memiliki selera untuk barang publik yang sama ya. Sehingga contohnya tadi ketika ketika seseorang itu memilih untuk lebih tinggal di Bintaro daripada di Pondok Aren, mungkin dia ingin menikmati ketenangan dan kenyamanan, taman yang indah mungkin, ya. Atau mungkin orang ini punya selera yang lain, dia ingin menikmati pasar yang ramai, yang murah, maka dia akan tinggal di Pondok Aren misalnya. Ya tentu, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa orang ketika membentuk kelompok-kelompok ini, dia akan membentuk seleranya masing-masing. Ya. Nah, kemudian dengan adanya orang yang sudah memilih dari awal tinggal di suatu tempat yang sudah sesuai dengan selera mereka, maka ini tidak akan membuat orang itu pergi atau meninggalkan dari tempat yang sudah dia tentukan. Ya, preferensi mereka itu juga menunjukkan biaya yang harus mereka keluarkan. Ya, biaya iuran atau pajak yang dikeluarkan oleh warga Bintaro mungkin lebih besar daripada warga yang di Pondok Aren. Jadi ini sudah pilihan mereka gitu ya, dan mereka tidak perlu untuk berpindah karena itu sudah sesuai dengan seleranya. Nah, biaya-biaya yang dia keluarkan tadi ya, itu sudah terkapitalisasi ke dalam
kepemilikan tempat tinggalnya, kepemilikan rumahnya. Ya. Jadi ketika kemudian harga rumah di Bintaro lebih tinggi, ya, itu di dalamnya sudah mencerminkan adanya kenyamanan, ya, keamanan di situ, kemudian layanan publik yang akan dia peroleh, air bersih yang akan dia peroleh, gitu, ya. Sehingga harganya memang tinggi, termasuk pajak yang dia tanggung harus tinggi, ya, terkapitalisasi di situ, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa harga dari rumah itu adalah merefleksikan, menunjukkan biaya dan manfaat yang dia peroleh karena dia tinggal di daerah itu. Ya. Kalau suatu pajak itu nilainya, tarifnya itu konstan, gitu ya, maka dengan adanya barang publik yang lebih tinggi, itu akan bisa mendorong harga rumah lebih besar, ya, naik, ya, dengan harga pajak, dengan nilai pajak yang konstan cenderung tetap, gitu ya, maka peningkatan barang publik akan bisa mendorong kenaikan harga rumah, ya. Namun sebaliknya, ya, kalau tingkat layanan publiknya itu tetap, ya, maka kenaikan pajak itu bisa justru menurunkan harga rumahnya. Ya, ini terkait dengan kapitalisasi rumah tadi. Ya. Kalau di sini dicontohkan misalnya ini adalah contoh di Amerika, ya, proposisi 13 bagaimana pemerintah di Amerika, ya, membatasi kenaikan pajak properti, ya, kenaikan pajak properti, ya, untuk kemudian pajak ini digunakan untuk membiayai penyediaan belanja sarana publik seperti sekolah-sekolah dan sebagainya. Ya, jadi kalau ini adalah contoh di Amerika, ya. Nah, yang berikutnya adalah implikasi atau efek dari model Thibault ini, ya. Apa yang seharusnya menjadi prinsip, ya. Jadi apa yang menjadi prinsip yang mendorong penyediaan barang publik, ya, yang membedakan apakah ini barang publik ini disediakan oleh pusat atau oleh swasta, ya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah hubungan antara manfaat dengan pembayaran pajak yang dia lakukan. Kemudian adanya eksternalitas atau spillover, ya. Ketiga adalah adanya skala ekonomi, ya. Yang pertama harus ada hubungan antara pajak dengan manfaat yang dia peroleh, ya. Kalau ini seperti retribusi misalnya, ya. Kalau saya membayar pajak dan kemudian manfaat yang saya peroleh itu sesuai dengan nilai pajak yang saya bayarkan, gitu ya. Semakin besar itu, ya, hubungannya, maka lebih baik ini penyediaan barang publik seperti ini diselenggarakan saja oleh daerah, ya. Tapi kalau semakin rendah hubungan antara pajak yang saya bayar dengan manfaat yang saya peroleh, lebih baik penyediaan barang publiknya ini diserahkan ke pemerintah pusat, gitu ya. Jadi contohnya misalnya Anda membayar membayar pajak misalnya, atau membayar retribusi kesehatan, ya, membayar rumah sakit, membayar uang sekolah misalnya. Ketika Anda membayar dan kemudian Anda memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang Anda bayarkan, maka lebih baik layanan itu dilakukan oleh daerah. Tapi kalau semakin rendah hubungannya antara bayar pajak dengan manfaatnya,
lebih baik itu menjadi urusan pusat saja. Ya, misalnya ada sebagian pembayaran pajak yang Anda lakukan itu digunakan untuk membeli pesawat tempur untuk menjaga keamanan nasional misalnya. Nah ini kan hubungannya nggak langsung gitu ya. Ini untuk urusan seluruh Indonesia, tapi dibayar dari dari pajak Anda. Tentu manfaatnya sangat sangat rendah gitu ya. Nah ini urusannya pusat saja, ya. Bagaimana pemerintah menyusun dari pajak yang Anda bayarkan, kemudian pemerintah menyusun rencana pembangunan misalnya, membuat peta wilayah misalnya, membangun ibu kota baru misalnya. Kalau itu nggak ada hubungannya langsung dengan pajak, ya itu lebih baik urusin pusat saja, jangan menjadi urusan daerah. Itu ya. Nah ini adalah yang pertama. Yang kedua tadi, ya, adanya eksternalitas atau spillover tadi, ya. Dengan adanya desentralisasi yang optimal, ya, adalah ditunjukkan sejauh mana adanya eksternalitas positif, ya. Jika barang publik itu memiliki spillover ke komunitas lain, maka lebih baik itu disediakan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Ya. Jadi misalnya tadi seperti warga Bintaro tadi membuat taman, ternyata yang menikmati taman tidak hanya warga Bintaro, tentu mereka merasa kecewa gitu. Buat apa saya bayar mahal kalau bukan hanya saya yang menikmati tapi orang lain gitu. Jadi lebih baik urusan itu diserahkan ke pemerintah yang lebih tinggi aja, jangan menjadi urusan saya gitu ya. Ya, maka kalau seperti di Indonesia misalnya yang spillover misalnya jalan, kan ada kelas jalannya, kelas jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa gitu ya. Mungkin kalau jalan desa, ya mungkin karena dinikmatin oleh warga desa itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Tapi kalau untuk jalan antar provinsi, ya, jalan tol nasional gitu ya, karena ini ada spillover ya, semua orang bisa melewati di situ, itu lebih baik itu urusannya diserahkan ke pusat saja, nggak usah menjadi urusan daerah gitu. Karena kalau daerah mengeluarkan uang, kemudian tidak hanya orang daerah itu yang lewat, tapi juga orang dari daerah lain juga gitu. Maka ini tentu ada spillover ya. Nah ini serahkan aja ke pusat. Nah seperti itu. Kemudian adalah faktor yang berikutnya, faktor ketiga, ya, adalah adanya skala ekonomi, ya. Barang publik yang mempunyai skala ekonomi yang besar, ya, seperti pertahanan keamanan, gitu ya, itu lebih baik diserahkan ke pemerintah pusat, ya, jangan menjadi urusan daerah, ya. Skala ekonomi, jadi memerlukan biaya yang sangat besar, ya, membangun membangun markas tentara misalnya, membeli pesawat misalnya, itu skala ekonominya sangat besar ya, biayanya besar, kemudian wilayah cakupannya seluruh Indonesia, tentu itu menjadi urusan pusat aja. Jadi kalau skala ekonominya kecil, nah itu bisa dikerjakan di daerah, misalnya asar, ya, rumah sakit, ya, sekolah-sekolah gitu ya. Maka ini juga kalau Anda perhatikan misalnya skala ekonomi, kalau Anda perhatikan untuk pendidikan dasar dan menengah itu masih diselenggarakan daerah gitu kan. Tapi kalau sudah di Indonesia ini ya, kasus di Indonesia, perguruan tinggi itu mungkin karena skala ekonominya itu luas gitu ya. Karena orang kalau sudah perguruan tinggi itu orang dari daerah mana saja bisa datang ya, antar provinsi ya, bahkan dari luar negeri juga ya. Kemudian biaya untuk mengelola universitas negeri itu terutama itu kan sangat besar ya, sehingga itu kemudian urusan itu lebih baik diserahkan ke pemerintah pusat saja. Tapi yang untuk skala ekonomi kecil misalnya SD, SMP, SMA ya,
orang yang sekolah itu adalah warga daerah itu gitu ya, maka itu serahkan ke daerah saja. Nah itu ya. Jadi ada 3 hal tadi yang menjadi pertimbangan apakah layanan itu diselenggarakan pusat atau daerah. Jadi karena itu ya dari model Tibo tadi memperkirakan bahwa belanja daerah itu seharusnya fokus pada program yang berbasis luas ya, layanan publik yang besar dengan eksternalitas yang kecil ya, dan skala yang kecil juga ya, skala yang rendah. Nah, kemudian model ini juga menunjukkan ya bagaimana kemudian untuk membiayai ini ya, maka pemerintah mendorong pembiayaan yang redistribusi ya, artinya adalah karena ada sebagian penyelenggaraan itu dilakukan oleh daerah, maka pemerintah pusat harus membagikan ya pembagian kewenangan keuangannya juga kepada daerah ya, sehingga masyarakat di daerah itu mempunyai juga sumber dana untuk membangun daerahnya. Jadi dalam teori Tibo ini ya, bahwa kelompok-kelompok atau komunitas yang terbentuk untuk suatu tingkat barang publik yang efisien ya, itu dia memerlukan redistribusi pembiayaan ya, meskipun redistribusi ini justru akan menghalangi yang diciptakan oleh model Tibo tadi. Ya. Jadi jika teori Tibo itu berjalan ya dengan baik, maka di sini ya ada 2 argumen ya mengapa perlu dilakukan redistribusi ya. Yang pertama adalah adanya kegagalan dari mekanisme Tibo ini ya. Seorang ingin berada di dalam lingkungan komunitas dengan manfaat yang lebih besar ya. Artinya adalah ada orang-orang ketika mereka bisa memperoleh manfaat lebih besar gitu ya, maka orang-orang yang tidak punya uang ini mereka akan lebih senang tinggal di daerah-daerah orang-orang yang mampu karena mereka bisa menjadi free rider, menikmati manfaat yang lebih besar di situ ya. Yang kedua adalah masih adanya masalah eksternalitas ya. Ya, jadi meskipun sudah dibuat pendidikan berskala lokal ya, tapi juga bisa mempunyai spillover ya ke komunitas yang lain. Nah, cara untuk meredistribusikan kemampuan keuangan tadi adalah dengan memberikan hibah atau grant ya, transfer uang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada 3 model di sini ya, ada matching grant itu kalau di Indonesia dana pendamping ya, kemudian block grant kalau di Indonesia itu seperti DAU, dana alokasi umum yang bebas mau digunakan apa saja, atau kasihkan conditional block grant bersyarat dikasih dana tapi ada syaratnya hanya untuk ini ya. Kalau di Indonesia itu seperti DAK, dana alokasi khusus. Jadi contoh di sini misalnya kalau pemerintah itu misalnya garis batas anggarannya ya, rasionya 1. Nah, kemudian masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan separuhnya untuk
pendidikan, separuhnya untuk barang privat. Maka ini adalah kurva indifference-nya. Ya, kepuasan yang optimalnya ada di persinggungan antara garis batas anggaran dengan kurva indifference. Ya. Nah, sekarang kalau pemerintah memberikan matching grant itu dana pendamping, ya artinya kalau pemerintah itu mau memberikan transfer ke daerah, kalau daerah juga mau menyediakan dana untuk yang sama, ya misalnya pemerintah pusat saya mau membiayai pendidikan di daerah, asal daerah juga mau berkontribusi yang sama, ya. Jadi misalnya di sini ketika pemerintah daerah itu mau mengalokasikan $1.000 untuk pendidikan, maka pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan sebesar yang sama $1.000. Kalau daerah hanya menyerahkan $500, maka pusat juga hanya memberikan bantuan sebesar $500. Ini adalah matching grant, ya, dana pendamping. Maka di sini kita lihat, ya, kalau pemerintah pusat mau membiayai sebesar yang sama dikeluarkan dengan pemerintah daerah untuk pendidikan, maka biaya pendidikannya akan meningkat, ya, dana pendidikannya akan meningkat, sehingga sekarang kurva batas anggarannya yang baru, yang biru, ya. Dan kemudian ketika masyarakat itu sekarang memilih pengeluaran yang lebih tinggi, ya, jadi pendidikan sekarang bisa dibiayai dengan pengeluaran yang lebih tinggi, ya. Di sini contohnya pemerintah bisa mengeluarkan $750 untuk pendidikan, ya, di mana separuhnya 375 itu dikeluarkan oleh daerah, 375 dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ya. Sehingga sekarang pemerintah daerah juga bisa menggunakan sisanya tadi 1.000 dikurangi 375, 625 untuk membangun sarana kebutuhan privatnya. Nah, jadi ini pemerintah bisa meningkatkan layanan publiknya. Nah, berbeda dengan kalau sekarang pemerintah pusat memberikan block grant, ya, misalnya pemerintah pusat memberikan block grant sebesar $375.000, ya, bebas digunakan, maka bentuk kurvanya adalah yang seperti hijau ini, ya, 1.000 ditambah dengan 375, ya. Nah, kalau bebas seperti ini, maka pemerintah daerah bisa memilih titik-titik mana saja, ya, sepanjang garis batas anggarannya untuk menikmati menyediakan layanan publiknya, ya. Nah, dengan demikian bisa saja, ya, dengan pemberian dana yang bebas tadi, pemerintah daerah bisa saja membiayai pelayanan publik, misalnya pendidikan itu dibiayai dengan biaya yang lebih kecil gitu, karena bebas digunakan. Nah, ini tentu tidak baik karena program yang penting, ya, edukasi di sini tidak mendapatkan pembiayaan yang cukup, ya. Maka pemerintah bisa melakukan dengan cara conditional block grant, ya, bantuan yang bersyarat, ya, seperti DAK, ya, artinya adalah minimal daerah itu, misalnya contoh, minimal daerah itu harus menyediakan sebesar $375.000 untuk pendidikan. Maka kurvanya akan berbentuk lurus dari 1.000 ini sampai dengan titik di atas 375, kemudian kurvanya turun ke bawah. Maka di sini antara titik di sini sampai ke bawah ini adalah pembiayaan yang bisa dipilih, ya, oleh Pemda untuk membiayai pengeluarannya, ya. Karena kalau dibiarkan tadi bisa saja di Pemda membiayai lebih kecil dari 375 kalau dia block grant, ya. Nah, inilah yang contoh praktiknya ini adalah adanya flypaper effect, ya. Flypaper effect itu adalah bagaimana
namanya block grant itu ya bisa digunakan untuk pengaruh dari dana transfer ya terhadap kebijakan belanja daerah. Ya, jadi dengan adanya flyover effect, artinya transfer dana adalah menyebabkan peningkatan dari dana yang ditawarkan. Ya, artinya gini, kalau pemerintah itu mau menyediakan dana untuk penyediaan barang publik, maka lebih baik pemerintah daerah tidak usah membiayainya, gitu ya. Ini yang tadi saya tanyakan ketika Anda memilih mana. Daerah itu memilih membelanjakan uangnya itu untuk membiayai penyediaan publik itu dari duitnya sendiri atau dari duitnya pusat, gitu ya. Ibaratnya kalau Anda mau membeli motor, lebih baik pakai uang tabungan sendiri atau lebih baik pakai uang dari orang tua misalnya. Seperti itu ya. Nah, dengan flyover effect ini ya, maka menyebabkan beberapa daerah itu lebih cenderung untuk mendorong pembiayaan daerahnya itu dibiayai oleh pusat saja, sehingga mereka bisa lebih bebas menggunakan uangnya, ya, uang PAD-nya. Kalau saya punya uang sendiri untuk penyediaan barang publik, ya, dibandingkan dengan pemerintah pusat, ya, saya lebih pilih pakai uang pusat saja, karena uang saya sendiri nanti bisa saya gunakan untuk keperluan saya sendiri, gitu, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan flyover effect itu. Ya. Nah, ini juga yang terjadi di Indonesia, ya. Jadi pemerintah itu lebih cenderung penyediaan barang publiknya itu meskipun oleh Pemda, tetapi pemerintah daerah itu menggantungkan dirinya penyediaan barang publik itu menggunakan dana transfer dari pusat, ya, sehingga dana dari daerah itu bebas digunakan, ya. Kalau Anda lihat contoh bagaimana studi kasus di Indonesia misalnya menunjukkan bahwa APBD daerah itu sangat kecil untuk belanja modal, ya, lebih banyak dihabiskan untuk bayar administrasi, bayar gaji, honor, perjalanan dinas dan sebagainya, ya. Nah, karena pemerintah daerah lebih menggantungkan pembiayaan penyediaan barang publiknya itu dibiayai dari transfer pusat, ya. Nah, ini adalah flyover effect-nya, ya. Kemudian ini adalah beberapa ini contoh di Amerika, ya. Kalau tadi kan saya pakai contoh di Indonesia. Jadi kalau di sini dilihat misalnya bagaimana peranan dari redistribusi, ya. Misalnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan misalnya, ya. Pemerintah pusat menjamin bahwa anak 12 tahun wajib pendidikan dasar, gitu, ya. Nah, kalau di Amerika dengan kebijakan seperti ini, ternyata kemudian kualitas hasil lulusannya itu hampir sama, ya. Kemudian nilai skor hasil ujiannya juga hampir sama, gitu, ya. Nah, ini tujuannya melakukan redistribusi, ya. Nah, seharusnya juga demikian di Indonesia ketika pemerintah itu menerapkan kebijakan di bidang pendidikan, ya, seharusnya tingkat mutu kelulusan seluruh Indonesia itu sama, gitu, ya. Tapi kan ternyata tidak, ya.
ada yang berbeda-beda. Bahkan kalau di Indonesia itu ada beberapa daerah yang beberapa sekolah yang mengenakan biaya tambahan agar siswa itu bisa memperoleh pelajaran tambahan, ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Ya. Ini contohnya tadi, contoh-contoh di Amerika ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa di setiap negara ya pemerintah pusat itu hanya mengumpulkan sebagian dari pendapatan pajak negara dan kemudian melakukan distribusi pengeluaran kepada daerah ya, sebagian digunakan untuk penyediaan barang dan jasa ya. Kalau pengeluaran untuk pengadaan suatu barang publik itu di suatu daerah itu mempunyai preferensi yang sama dan sebagian besar penduduk itu bisa mendapatkan manfaat dari barang publik tersebut ya, maka model Thibault bisa menjadi model contoh model pengeluaran yang dilakukan pada tingkat daerah. Sedangkan kalau pengeluaran terhadap barang publik itu hanya menguntungkan sebagian penduduk saja, ya, maka model Thibault menyarankan bahwa pengeluaran itu sebaiknya harus dibiayai di tingkat pusat. Ya, jadi kalau misalnya membangun sekolah, siswanya 1.000 orang dan siswanya hanya 10 orang, tentu beda. Kalau 1.000 orang mungkin bisa dibiayai oleh daerah, gitu ya. Tapi kalau cuma 10 orang, ya maka biaya operasionalnya akan sangat berat, ya. Lebih baik serahkan ke pusat saja. Ya. Kemudian Thibault juga menyarankan bahwa pengeluaran di level pusat, ya, jika dilakukan di daerah, maka masyarakat dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Ya, artinya ada persaingan di situ. Kemudian tingkat pemerintah yang lebih tinggi, ya, ini mungkin akan sulit menerima kesimpulan dari model Thibault ini, di mana pusat ya harus melakukan redistribusi antar daerah, terutama dari pemerintah dari daerah yang berpendapatan tinggi ke daerah yang berpendapatan rendah. Ya, ini untuk menjamin keadilan distribusinya. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Jelas ya, jadi sudah ada ininya ya, ada gambaran ya kira-kira pertimbangan apa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menyediakan barang layanan publik, ya. Jadi dari pertimbangan tadi Anda sudah paham ya, kira-kira menurut Anda, saya kembalikan pertanyaan awal, kira-kira menurut Anda sekarang, dan ini sesuai dengan kenyataan apa tidak ya, apakah pemerintah daerah itu lebih senang menyediakan barang publik dengan duitnya sendiri atau dengan menunggu saja dari dana transfer pusat? Bagaimana? Bagaimana kesimpulannya? Salah satu kesimpulan kita. Memakai dana pusat, Pak. Dari pusat, ya. Jadi pertimbangannya apa tadi kira-kira? Pertimbangannya jika bisa pakai uang pusat, mengapa pakai uang kita sendiri gitu, Pak? Ya. Dan tadi contoh sederhana tadi. Itu kan bisa dilihat dari nanti Anda bisa, kalau Anda mau membuat tulisan bisa misalnya ya, Anda bisa meneliti misalnya
APBD di daerah itu kira-kira berapa banyak untuk penyediaan modal, untuk belanja modal, berapa banyak untuk administrasi. Ya. Nah, karena kalau urusan pemeliharaan sekolah, pemeliharaan jalan itu sudah ada DAK, ya pakai itu aja gitu ya. Ngapain kita repot-repot membiayai pakai uang sendiri? Kalau toh sudah dikasih dari pusat gitu kan. Nah ini adalah fly paper effect. Ya itu banyak tulisan terkait dengan fly paper effect ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jelas ya? Oke, jadi nanti gitu ya, kalau buat tulisan, kaitkan dengan teori yang sudah Anda peroleh. Ya, hasil UTS juga demikian. Jawabannya itu kaitkan dengan model yang sudah, teori-teori yang sudah kita peroleh, sehingga jawaban yang kita berikan itu selalu ada landasan teorinya, ada relnya istilahnya gitu ya. Oke. Ada diskusi? Ya, diskusi sudah saya awali dari depan. Kalau tidak ada, sebenarnya saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi waktunya sudah jam 1, sudah cukup ya. Kita bertemu di minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.